warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Krisnawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat, dengan fasilitator Bapak Muhammad Erwin Maulana dan pengajar praktik Bapak Rodianto. Saya akan mencoba memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Resume modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut berdasarkan keputusan-keputusan yang diambilnya. Keputusan yang dibuat guru dalam rangka memenuhi kebutuhan murid meliputi yang pertama, bahwa tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Yang kedua adalah minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik bisa belajar. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi di sini ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten terkait dengan apa yang guru ajarkan pada murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan harus mencerminkan pemahaman murid pada materi yang telah dipelajari. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, bahwa setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut baik. Yang kedua, setiap orang dalam kelas saling menghargai. Dan yang ketiga, murid akan merasa aman. Keempat, membantu semua murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Kemudian yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang terakhir, guru dan murid berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Hal yang dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil yang optimal adalah guru mengetahui bahwa yang pertama, murid memiliki keberagaman yang meliputi antara lain 1. Latar belakang keluarga yang berbeda. 2. Adaptasi lingkungan baru yang dilakukan oleh murid.
Yang ketiga, murid yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, murid yang memiliki minat besar pada bidang tertentu. Kemudian yang kedua, guru juga harus meyakini bahwa yang pertama, semua murid bisa berhasil dan sukses. Yang kedua, semua murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik. Dan yang ketiga, guru memerlukan dukungan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua murid. Dalam proses pembelajaran, guru harus mengetahui strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan, beserta langkah penerapannya yang bisa memenuhi kebutuhan murid. Yang pertama, dalam diferensiasi konten. Murid yang terbiasa dengan hal-hal konkret, maka harus disediakan contoh dalam bentuk konkret. Berbeda dengan murid yang memiliki pemahaman lebih. Ia akan paham saat diberi contoh yang bersifat abstrak. Demikian juga dengan murid yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang kedua adalah dalam diferensiasi proses. Prosesnya apakah secara mandiri atau kelompok? Kemudian siapa yang banyak atau cukup bantuan dalam proses pembelajarannya? Caranya di sini yang pertama dengan menggunakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertemuan pemandu. Kemudian yang ketiga, memvariasikan lamanya waktu. Yang keempat, mengembangkan kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah menggunakan kelompok yang fleksibel. Kemudian dalam diferensiasi produk, caranya bisa dilakukan dengan memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, atau bisa dengan memberikan pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Produknya bisa berupa pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan murid pada guru, dan ini harus mencerminkan pemahaman murid terhadap materi. Upaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini akan memaksimalkan potensi murid dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap. Kaitan antar materi dalam modul 2.1 kaitannya dengan paket modul 1 yang telah dipelajari di pendidikan guru penggerak. Modul yang telah dipelajari yaitu paket modul 1 terdiri dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran kinerja dewantara, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 adalah tentang budaya positif, dan modul 2.1 yang baru dipelajari adalah tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah mengetahui konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 yang begitu luar biasa dalam menuntun dan membimbing anak, kemudian dilanjutkan dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yakni apa yang harus muncul dalam diri seorang guru penggerak dan peran yang bisa kita mainkan sebagai guru penggerak, yang diperkuat dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang memuat impian murid masa depan dengan berbagai usaha yang harus dijalani guru untuk bisa mewujudkannya, serta tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan inquiry apresiatifnya dibahas dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Semuanya menjadi materi pembelajaran yang berkesinambungan hingga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan untuk bisa memaksimalkan peran sebagai seorang pendidik. Masuk modul 2.1 tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini saya belajar tentang bagaimana pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran diferensiasinya. Apa yang harus dilakukan seorang guru untuk bisa memenuhi kebutuhan murid yang sangat beragam, yang semuanya itu dituangkan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga murid bisa terlayani dengan baik. Jadi, kaitan antara paket modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak dan modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang telah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak menjadi suatu materi yang terkait satu dengan yang lainnya yang dapat memaksimalkan peran sebagai seorang pendidik.
Calon guru penggerak belajar banyak tentang konsep, teori, dengan contoh praktik yang disajikan, hingga diharapkan bisa mempraktikannya di sekolah. Demikian paparan tentang modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.